Mandudu dan makna gondang dalam budaya Batak. Ada beberapa macam tanda-tanda sehingga seseorang melakukan ritual gondang mandudu. Ketika kita memelihara kerbau dan kemudian beranak dengan tanda-tanda yang sesuai dengan permintaan sang kali atau versi Batak, maka anak kerbau tersebut harus dipersembahkan untuk Yang Maha Kuasa melalui nama mertua Pusuk Buhit. Sebutan nama mertua Pusuk Buhit itu dikenal karena Gunung Pusuk Buhit dianggap gunung yang sangat sakral. Kesakralan gunung itu dalam disertase mantan Uskup Agung Medan, Monsinyur Abe Sinaga menyebutnya dengan istilah Porlak Debata atau Porlak Sisoding. Tidak hanya dari peternakan, ada juga datang dari pertanian. Jika hasil pertanian tidak memuaskan, maka datu atau paranormal yang mengetahui tanda-tanda alam menyarankan agar dilakukan bentuk ritual mandudu. Ritual ini dikenal dengan nama Mangase Taon. Lalu teman, jika seseorang sudah lama tidak punya keturunan, maka dipanggillah Raja Bius untuk memohon kepada Mulajadi Nabolon atau kepada Tuhan dalam kepercayaan kuno Batak. Ritual memohon ini disebut Horbo Lae-Lae. Ketika permintaan tersebut berhasil, kedepannya masih ada keterikatan. Misalnya, pemohon tadi dalam perjalanan hidupnya memiliki ketiga unsur habatahon, yaitu Hagabeon, Hamoraon, Hasangapon. Maka dia harus menyerahkan kerbau persembahan sebagai pertanda ucapan syukur kepada Mulajadi Nabolon. Ya, ritual juga dilakukan jika di rumah seseorang bersarang burung walet. Melihat itu, maka datu berdasarkan ilmu yang dimilikinya menyarankan kepada pemilik rumah untuk diulpuk. Dalam bentuk ritual ini teman, pemilik rumah harus menyerahkan kerbau yang disebut Horbo Sombaon atau kerbau keramat kepada Mulajadi Nabolon. Segala persembahan dalam ritual-ritual itu ditunjukkan kepada Mulajadi Nabolon. Ya, sebelum masuknya agama, memang semua persembahan ditujukan kepada Mulajadi Nabolon. Ritual mandudu ini memang beragam, tidak sebatas yang disebut di atas. Ada yang melakukan ritual mandudu berdasarkan mimpi, ada juga melalui pesan yang diterima dari orang yang kesurupan. Untuk yang terakhir, seseorang yang melakukan ritual gondang mandudu meminta orang lain menyerahkan kerbau persembahannya kepada sang kalik. Makna gondang dalam budaya Batak. Ya, gondang Batak Toba tidak lepas dari naungan Dalihan Natolu. Dengan demikian, gondang Batak Toba boleh diartikan sebagai perekat sesama Namartino Dohon atau abang adik. Demikian juga Namar Haha Meranggi atau satu garis keturunan duduk bersama untuk melaksanakan acara yang dilakukan Hasuduton atau pembuat acara. Marga Boru sangat berperan di sana teman untuk mengerjakan apa-apa saja yang penting dalam acara tersebut. Dapat disimpulkan, sukses tidaknya acara itu berkat kerja keras Parhobas atau pihak Boru. Setelah acara usai, mereka diberikan ulos. Sebab menurut adat Batak Toba, makna ulos sangat tinggi. Jika hajatan pamoruan sebagai hasuhuton, maka hula-hula berperan untuk mengingatkan pamoruannya yang sedang melangsungkan hajatan itu. Pada acara pamoruannya, hula-hula berperan memberi berasi pirnitondi yang bermakna agar hasuhuton terberkati. Pemberian borasi pirnitondi kerap dibarengi dengan umpasa Batak Toba. Pirma Poki bahul-bahul parsalongan, Pirma Tondi Muna jomuk-jomuk ma panggomoan. Iya, selain borasi pirnitondi, hula-hula juga memberikan ulos yang bermakna agar hasuhuton panjang umur, murah rezeki, serta banyak keturunan. Hula-hula menyatakan, "Songon torop ni rambuni uloson, matorop ni pinoparmu," atau semoga banyak keturunan. Maka dapat diartikan, ulos adalah simbol penyampaian pasu-pasu atau berkat kepada pamoruannya.
Tingkatan hula-hula. Iya, hula-hula dalam adat Batak versi Samosir ada 5 tingkatan. Hula-hula paling atas disebut Bonani Ari. Pihak ini akan dihadirkan pamoronnya di setiap acara besar. Hula-hula parbonaan dapat berubah sesuai tingkatan yang membuat acara. Hula-hula Bonani Tulang, yaitu tulang atau paman dari ayah yang melakukan acara tersebut. Tulang adalah saudara kandung ibu yang berpesta, dan hula-hula adalah saudara istri si pembuat acara. Nah teman, itu tadi adalah ritual gondang mandudu dan makna gondang dalam budaya Batak. Jika ada kesalahan dalam penyampaian informasi, mohon dimaafkan ya teman. Untuk kritik dan saran yang membangun, langsung saja tinggalkan di kolom komentar. Menjadi bijak, menjadi cermat itu penting. Terima kasih teman.